One, two, three, four. Hey yo, hey yo. Ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, sebelum kita mulai nih ya kan, Mimin mau ngejelasin ke kalian. Ternyata kemarin di video chapter 21 itu, setengah dari chapter 22 sudah Mimin jelaskan di sana. Saking semangatnya ya kan, Mimin lupa bersambungnya di mana coy. Oke lah, jadi di video kali ini Mimin akan ngebahas dua chapter sekaligus dalam satu video. Karena chapter 22-nya kemarin sudah sedikit terkikis. Pokoknya kayak gitu ya kan. Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan Sang Wuching yang terus membujuk Raja Alam Baka, di mana Raja Alam Baka tak sudi untuk membantunya karena pengkhianatan yang pernah dilakukan Sang Wuching di tempo dulu. Sang Wuching yang merasa direndahkan harga dirinya mulai berkata, "Jika kau tak mau membantuku, maka dengan terpaksa aku akan mengambilnya. Maafkan aku, brother." Si Raja Alam Baka yang mendengarkan ancaman Sang Wuching berkata, "Kau ini di sini sendirian. Lagi pula ini bukan tempat tinggalmu. Ini adalah tempat tinggalku." Lalu Raja Alam Baka pun mencoba meniup lilin yang ada di pundak Sang Wuching agar Sang Wuching tak bisa kembali. Sang Wuching pun kaget dengan tiupan angin tersebut sehingga membuat dirinya melindungi api yang ada di pundaknya. Namun sayang, kesempatan itu tak disia-siakan oleh Raja Alam Baka yang langsung menembakkan peluru angin pada Sang Wuching. Akan tetapi refleks dan kecepatan Sang Wuching lebih cepat dibandingkan serangannya tersebut, sehingga Sang Wuching masih sehat walafiat. Lalu Sang Raja Alam Baka pun memerintahkan para budaknya untuk menyerang Sang Wuching. Akan tetapi Sang Wuching bisa mengatasi itu semua. Di saat Sang Wuching mencoba mempertahankan diri, tiba-tiba Raja Alam Baka pun berkata, "Sang Wuching, apa yang kau lakukan? Jika kau terus-menerus memukul anak buahku, maka tubuh aslinya juga akan merasakannya." Yang itu artinya, jika Sang Wuching membunuh anak buah dari Raja Alam Baka, maka jiwa dan raga yang ada di boneka tersebut akan mengalami nasib yang sama. Dan salah satu dari mereka adalah Yoyu, ucap Raja Alam Baka. Yoyu adalah wanita buta yang sudah mengubah prinsip dan pandangan hidup Sang Wuching. Dan karena Yoyu juga, Sang Wuching bisa menjalani hidup lebih baik. Pokoknya Yoyu itu sangat penting di hidup Sang Wuching ya. Sang Wuching yang mendengarkan hal itu pun kaget dibuatnya dan mencoba mencarinya dengan cara mengekang semua boneka itu di dalam pasirnya tersebut sehingga membuat mereka tak bisa bergerak dan juga tidak terluka. Sang Wuching yang mencoba mencari gadis itu mulai kebingungan karena semua boneka yang diubah oleh Raja Alam Baka ini semuanya memiliki wajah yang sama. Ya gitu-gitu baik. Akan tetapi, karena insting ketajaman pria Sang Wuching sangatlah tajam, Sang Wuching pun dapat menemukan dan memegang tangannya. Sang Wuching sempat senang di sana dan sempat mengingat kenangan indah bersamanya. Akan tetapi tiba-tiba kesenangan itu pun sirna seketika. Tubuh Sang Wuching pun terjerat oleh kail pancing yang sangat besar. Yang ternyata kail pancing itu adalah senjata dari Raja Alam Baka yang membuat Sang Wuching hampir tak sadarkan diri di sana. "Zah, bagaimana Sang Wuching? Bukankah itu begitu mudah?" ucap Raja Alam Baka yang kesenangan. Dan chapter 22 pun seharusnya sampai di sini. Oke, kita lanjut ke chapter 23 ya. Oke, di awal chapter 23 ini Sang Wuching mulai tak sadarkan diri dan juga mulai mengingat perjalanannya dulu dengan Tan Zhang. Sang Wuching sempat berkata kepada Tan Zhang jika dirinya begitu berat meninggalkan Yoyu. Akan tetapi Tan Zhang berkata kepada Wuching, "Percayalah Wuching, jika perjalanan kita kali ini akan merubah nasib semua orang." Lalu Sang Wuching pun dengan berat hati meninggalkan Yoyu di sana untuk pertama kalinya. Dan timeline pun kembali ke masa sekarang. Sang Wuching merasa kesakitan di sana. Lalu Raja Alam Baka pun berkata, "Zah, Sang Wuching, menyerahlah. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Senjata ini adalah senjata spesialku. Sayang sekali kau mengorbankan semuanya hanya demi wanita buta itu." Sang Wuching, bagaimana rasanya? Sakit bukan? Sang Wuching pun terdiam dan hanya bisa pasrah begitu saja. Topeng Sang Wuching pun mulai retak di sana, serta tubuh Sang Wuching pun mulai melemah. Lalu di saat yang bersamaan Yoyu pun mulai sadar dan merasa kaget dengan dirinya karena dia
di alam baka bisa melihat semuanya. Yoyu pun mulai melihat Sang Wucing yang sudah mulai sekarat dan berkata, "Sang Wucing, bertahanlah." Akan tetapi tiba-tiba Raja Alam Baka pun menghancurkan tubuh Sang Wucing dengan kedua tangannya sendiri. Yoyu pun kaget melihat apa yang terjadi di hadapannya. Tubuh Sang Wucing hancur seketika, topeng Sang Wucing pun remuk di sana. Raja Alam Baka pun tertawa terbahak-bahak. "Zhahahaha, ini sangatlah menghibur Sang Wucing. Arigato. Dengan begini kau akan menjadi milikku lagi, Yoyu." Yoyu pun menangis melihat topeng Sang Wucing yang hancur begitu saja. Dan Yoyu pun terpukul mental di sana. Karena apa yang pertama kali dia lihat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lalu Raja Alam Baka pun akan memanggil jiwa Sang Wucing untuk dijadikan budak sekaligus mainan barunya di sana. Yoyu yang melihatnya pun hanya bisa menangis dan pasrah. Di saat Raja Alam Baka akan menuliskan nama Sang Wucing di sana ya kan untuk dipanggil, tiba-tiba dia pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia tidak bisa menulis nama Sang Wucing. "Apa ini? Ada apa denganku?" ucap Raja Alam Baka. Dan tiba-tiba Sang Wucing pun muncul di depannya dan berkata, "Sepertinya kau gagal ya untuk membunuhku. Karena kau lupa satu hal, kakek tua Yoyu memiliki api kehidupan di punggungnya. Dan dia sempat membagikannya secara tidak sadar kepadaku. Kurang ajar." Raja Alam Baka pun mulai marah dan berkata, "Sial, kalian berdua berani-beraninya. Tak akan kubiarkan kalian berdua hidup." Lalu Sang Wucing pun mengeluarkan jurus gurun pasir membara yang membuat Raja Alam Baka cukup terdorong oleh pasir Sang Wucing. "Hoi Sang Wucing, serangan semacam ini tak akan ada gunanya di hadapanku." Dan Raja Alam Baka pun mencoba menangkap Sang Wucing di dalam badai pasir itu. Akan tetapi dia gagal coy. Serta dia harus menerima kenyataan pahit bahwa Sang Wucing berhasil melarikan diri, membawa Yoyu dan membawa juga cermin pengintai miliknya. Sang Wucing pun berterima kasih kepada Yoyu karena berkat api yang ada di dirinya dia bisa hidup kembali. Lalu mereka pun bergerak untuk mencari Tantan Zhang dan juga Aose dengan cermin pengintai itu. Kemudian scene pun berpindah kepada Cupat Kai yang di chapter sebelumnya berhasil menyelamatkan seorang wanita. Dan dia pun mengantarkan wanita itu ke kampung halamannya. Di sana Cupat Kai disambut dengan baik oleh semua orang, serta diberikan makanan yang sangat banyak. Cupat Kai yang menyadari ada yang tidak beres dengan senyuman serta perlakuan mereka mulai lebih waspada. Dan ternyata benar, kecurigaan Cupat Kai itu ada benarnya. Semua penduduk kampung di sana ingin Cupat Kai tinggal lebih lama dan menjadi pelindung untuk kampung tersebut. Awalnya Cupat Kai menolak, tapi karena paksaan dari penduduk kampung di sana, dia mau tidak mau harus menerimanya. Lalu di saat Cupat Kai tertidur, dia bermimpi didatangi oleh Tantan Zhang. Dan Tantan Zhang pun berkata kepada Cupat Kai, kalau Cupat Kai menerima permintaan warga, maka Cupat Kai harus menyanggupi permintaannya. Jangan sampai ada korban satupun di sana. Cupat Kai pun kaget dan langsung terbangun dari tidurnya. Tidak lama kemudian, para warga pun minta pertolongan kepada Cupat Kai untuk melindungi kampungnya ini. Dan Cupat Kai pun sudah siap untuk menyambut siluman yang akan menyerang kampungnya itu. Lalu tiba-tiba dari kejauhan seseorang pun datang. Dan siapakah dia? Hehehe. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk chapter kali ini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.